Salve. Salve. Shalom aleihim. Semua masih hidup? Masih. Saudari dan saudara, anak-anakku terkasih, hari ini kita memperingati Santa Lucia martir, seorang gadis yang karena imannya kepada Kristus dibunuh pada tahun 304. Martir pertama. Pesan penting dari bacaan suci hari ini untuk kita ialah dua. Yang pertama, kita diundang oleh Tuhan untuk setia mendengarkan Dia. Dalam bacaan pertama dari Nabi Yesaya tadi, sekiranya kamu mendengar seluruh ajaranku, seluruh nasihatku, pasti kamu akan mengalami damai sejahtera. Keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai, bintang di langit. Artinya apa? Berkat berlimpah, hidup bahagia, hidup dalam kelimpahan. Kalau mendengar. Maka poin penting di sini, anak-anakku terkasih, jangan jenuh mendengar. Mendengarkan nasihat. Nasihat guru, nasihat orang tua. Juga Allah berbicara melalui sesama. Ketika sesamamu menasihati Anda, terimalah itu sebagai nasihat Tuhan. Barang siapa setia mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya, maka dia memiliki kepekaan spiritual. Ini hal kedua dalam renungan hari ini. Kepekaan spiritual, kepekaan rohani. Bacaan Injil, Yesus bertanya kepada para muridnya, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Yesus sudah bingung. Lihat kelakuan orang Yahudi, lihat kelakuan orang Israel, sampai dia bilang, saya umpamakan dengan apa lagi ya orang ini? Sebab dia bilang, kamu ini seperti anak-anak di pasar meniup seruling sukacita atau pasang lagu daboi, tapi kamu tidak goyang. Itu aneh. Atau orang lagi meratap, kamu tidak menangis. Aneh ini, angkatan ini. Itu artinya apa? Kalau sudah sampai ke tingkat itu, sudah tidak memiliki kepekaan, sudah tidak memiliki ketajaman hati nurani, sudah tidak memiliki ketajaman budi, ketajaman roh. Hal itu berlaku untuk kita juga. Maka pesan penting untuk kita dari bagian yang kedua. Setelah kita tadi setia mendengarkan suara Tuhan, setia mendengarkan nasihat, pengajaran, selanjutnya melalui nasihat itu akan tumbuh dalam diri kita hikmat. Hikmat itu kemudian memunculkan kepekaan spiritual, kepekaan rohani. Ada beberapa anak, Bin misalnya pernah cerita ke Pater, Christine Gewab, Ima, beberapa cerita, Pater, kami pergi doa di makam Pater Trom, kami diberi petunjuk begini, Tuhan menjawab doa kami begini. Wow, ini orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual. Misalnya kelompoknya Christine Gewab lagi, suatu hari mereka jalan-jalan ke makam Pater Trom, tapi mereka melihatnya kotor. Lalu kemudian kembali minta izin di suster. Suster, kami ingin membersihkan makam Pater Trom. Tanpa disuruh. Mereka bawa sapu, bawa pel. Lalu pulang dari sana, saya ada di pohon ketapang situ. Lalu bercerita di situ. Ini tanda-tanda orang yang memiliki kepekaan. Kepekaan spiritual. Kepekaan rohani. Tidak perlu disuruh. Nah, hidup beriman kita, hidup rohani kita, hidup spiritual kita harus sampai ke tingkat itu. Oke, harus sampai ke tingkat itu. Kita akan merayakan Natal. Hanya orang yang memiliki ketajaman spiritual, kepekaan spiritual tingkat tinggi, dan kedalaman relasinya dengan Tuhan akan merasakan betul, akan mengalami betul bahwa Kristus yang kita nantikan sekarang akan lahir di hatinya, membawa shalom. Dan dia kemudian menjadi shalom, menjadi berkat bagi orang lain. Kamu akan pergi libur, selamat berlibur. Salam untuk orang tua.
Salam untuk sanak saudara. Salam untuk keluarga semua. Love you full. See you again next year and New Year. Sampai jumpa lagi di tahun baru nanti di 2025. Semoga kita semua masih utuh seperti sekarang. Kamu masih berjumpa Pater, masih sehat seperti sekarang. Dan kalian juga kembali ke sini dalam keadaan sehat, ya. Bawalah raportmu nanti, tunjukkanlah itu kepada orang tuamu. Yang nilainya turun, katakanlah, maaf mama, maaf bapak, karena saya kurang belajar maka nilainya begini. Yang nilainya bagus, syukur mama, syukur bapak, nilai saya bagus. Ya, salam untuk orang tua masing-masing. Dan selamat mempersiapkan diri merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita semua.